adillah pada kami. Kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat TZ, dari dulu kan saya sering dikritik balik. Berdasarkan lagunya, kami akan tetap mengkritik sesuai dengan isi hati. Bang, jangan kritik penguasa terus dong. Kritik juga lah kubu oposisi, Anies Baswedan, PKS dan sebagainya. Saya sering juga sebenarnya mengkritik langsung, tapi di depan orangnya, di depan orang yang bersangkutan, saya selalu memberikan kritik-kritik kalau memang ada. Di media juga kali-kali saya nyampein juga, seperti yang kali ini mau saya sampaikan. Ini kritik untuk tim Anies. Ya, jadi kita tahu kemarin ada pengumuman line up 700 tim Anies. Ada yang masuk dari beragam dan nyaris berapa mungkin ya, 70% sih nggak dikenal ya. Ya karena saya kurang gaul gitu ya. Jadi kita akan coba memberikan, karena Pak Anies itu dalam berbagai kesempatan menyatakan bahwa saya ini senang dikritik. Nah, jadi kali ini kita akan mengkritik Anies Baswedan. Nah, ini thumbnailnya ya. Mana thumbnailnya? Nah, kritik pedas. Oh, nggak jadi, pedasnya di cross. Kritik manis untuk tim Anies. Karena rupanya dalam hitungan jam setelah pengumuman 700 line up Timnas Amin itu cukup ramai, ada dialektika, ada dinamika yang cukup tajam di berbagai grup WhatsApp, terutama grup antar simpul relawan Anies tentunya, yang mungkin 97%, 95% itu tidak masuk ke Timnas Amin. Ya, 5%-nya, 7%-nya masuk gitu ya. Nah, tentu itu orang-orang hebat semua. Kita tidak sanksikan lagi. Yang masuk ke 700 line up Timnas Amin itu orang-orang terbaik, orang-orang yang sudah memiliki masanya masing-masing, yang sudah bekerja dalam 1-2 tahun. Ya, seperti relawan komandan, ya, relawannya kami, Komando Menangkan Anies Baswedan, usianya bulan ini 2 tahun. Sudah 2 tahun kita. Dan kita terus bergerak. Bahkan saya diingatkan kemarin oleh sahabat saya, Kang, ingat nggak tahun lalu kita umroh di Madinah, di Mekah kita kerja-kerja elektoral, kita ajakin para jamaah untuk dukung Anies. Oh iya benar ya, wah nggak kerasa benar sudah 2 tahun perjalanan kita. Nah, kemudian kembali lagi ke cerita di grup tadi, ini ramai. Banyak yang cukup kecewa lah ya, karena relawannya tidak terakomodir dalam Timnas itu. Nah, pertanyaannya, apakah mereka menjadi marah dan balik arah? Kalau benar marah dan balik arah, wah ini pasti kubunya Ganjar dan Prabowo senang banget. Ya, karena sebelumnya saya pernah cerita lah sekali apa 2 kali ya, di depan mata saya oleh beberapa orang dari salah satu paslon, nah saya nggak perlu sebutkan namanya, ya sudah ditawarin dengan uang yang sangat fantastis kalau menurut saya. Balik arah, dukung kami. Oh, katanya begitu ya. Ini Kang Saiful perlu berapa? Sampai segitunya. Di kafe, setelah ngobrol panjang lebar 2 jam itu, terakhir ujungnya ke sana. Wow, ngeri kali. Bahkan cukup dengan saya tidak kampanyekan Anies lagi dan tidak bicara hal negatif tentang paslon itu,
saya juga bisa dapat duit. Itu sampai segitunya loh, ngeri memang pemilu kali ini ya. Nah tapi sebelum masuk ke situ, saya ada kiriman video. Ini lucu juga kemarin dari Gibran ya. Kan sempat munculin ijazah, kemudian ternyata ijazahnya gelarnya beda. Jadi sampai diganti dalam hitungan tadi malam apa 2 hari yang lalu lah ya. Coba kita lihat sebentar aja, ini sekitar 1 menitan. Ini kiriman videonya lucu juga ini ya. Oke, kita coba tonton. Karena panik, dalam semalam pada 20 November 2023, gelar Gibran Rakabuming Raka di Wikipedia dirubah dari Bachelor of Commerce atau Sarjana Ekonomi menjadi Bachelor of Science atau gelar Sarjana Marketing dari MDIS Singapura yang ia peroleh pada tahun 2010, di mana paginya Gibran langsung memamerkan ijazah tersebut kepada media yang masih tampak fresh from the oven meski sudah 13 tahun lamanya. Namun pihak Gibran tidak menyadari bahwa di luaran dan di database KPU, data-data tentang riwayat pendidikan Gibran masih tertera bahwa terakhir pendidikannya yang dienyam adalah di Universitas Teknologi Sydney, Australia, yang lulus pada tahun 2010. Adapun pada 6 Agustus 2019, saat Gibran akan mencalonkan diri sebagai wali kota Solo, terdapat surat keterangan resmi dari Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah yang menyebutkan bahwa pendidikan Gibran terakhir di program Inset University Technology of Sydney hanya menyelesaikan grade 12 atau setara SMK Akuntansi dan Keuangan. Jika demikian, apakah kalian masih percaya jika Gibran adalah seorang sarjana marketing dari sebuah universitas di Singapura, atau hanya sekelas SMK saja yang didapatnya di Australia? Jawabannya, wallahu alam bishawab. Oke. Kemudian kan sebetulnya sudah direspon juga oleh Gibran. Loh, emangnya kenapa kalau SMK? Ya nggak kenapa-kenapa juga. Memang batas capres-cawapres SMA ya, SMA SMK, bukan S1. Tapi mbok ya framingnya jangan S1. Sudahlah ya, ini kiriman video dari sahabat saya. Kita akan coba masuk lagi ke yang tadi kita bahas. Ini kritik manis untuk tim Anies. Jadi kita nggak ada pedas-pedasnya karena kritikan itu kata Pak Anies mau disampaikan dengan cara apapun semuanya baik gitu. Ini kalau pedas kan kita nantinya capek gitu. Capek dengan emosi apa segala macam. Jadi dengan keceriaan aja gitu. Oke. Jadi menurut pandangan saya secara pribadi setelah melihat beberapa diskusi yang terjadi di grup-grup WhatsApp, bahkan ada berita juga ya, itu Ari Ginanjar protes, dia bukan tim Anies tapi dimasukkan. Loh. Ini padahal para ketum relawan yang harusnya masuk malah nggak masuk, ini yang harusnya nggak masuk malah masuk, nih gimana cerita? Jadi nampaknya ada keburu-buruan, ketergesa-gesaan. Jadi saya belum tahu. Jadi ada ini sahabat semua ya, ada persepsi yang salah terhadap saya selama ini bahwa saya ini dianggap elit, bahwa saya ini dianggap orang dekatnya Pak Anies. Bukan. Ya. Jadi sering ada yang nanya, "Bang, ini gimana ini Pak Anies? Bang, ini tim." Wah, saya nggak punya akses. Ada yang ke saya minta, "Bang, minta nomor telepon Pak Anies." Boro-boro saya punya nomor Pak Anies. Saya ini rakyat jelata seperti sahabat kebanyakan. Ya, ini diskusi warung kopi saja gitu, diskusi di pojok-pojok warung yang biasa kita lakukan ala bapak-bapak. Jadi nggak ada ya, saya nggak punya akses ke Pak Anies. Ada 1-2 orang dekatnya Pak Anies yang saya kenal dekat, sehingga saya sempat juga akhirnya bisa wawancara beliau ya setahun yang lalu nggak salah ya, cukup lama 1 jam lebih. Dan setelah itu ada berapa kali kesempatan ketemu, tapi bukan pertemuan yang private gitu ya, pertemuan antar ini aja, capres dengan relawan gitu. Jadi mohon ke depannya ini sahabat-sahabat jangan minta tolong sampaikan ini ke Pak Anies, sampaikan ini, boro-boro saya juga nggak punya akses. Gitu ya. Nah
Kembali ke kritik untuk tim Anies, kita lihat di sini ya, pendiri YSQ Ari Ginanjar bantah gabung Timnas Amin. Nah, ini kabar hari ini nih. Pelopor konsep emosional dan spiritual question Ari Ginanjar menegaskan dirinya kini masih tetap netral dan tidak berpolitik praktis. Pernyataan ini sekaligus membantah informasi dari pasangan calon Anies dan wakilnya Muhaimin yang menyebut nama Ari Ginanjar masuk dalam juru bicara tim pemenangan nasional. Kami mengklarifikasi bahwa jika yang dimaksudkan nama itu adalah saya, Ari Ginanjar Agustian, saya sampaikan bahwa sampai saat ini saya tidak tahu menau. Penyebutan nama saya masuk menjadi jubir tim ses manapun. Tidak pernah ada komunikasi apapun sebelum penyebutan ini dengan kami. Tulisnya di akun Instagramnya. Nah, ada lagi kabar satu lagi. Entah sama entah beda nih. Ditanggapi langsung nih oleh Timnas Amin. Nanti diperbaharui biar tak salah paham. Ya mungkin Ari Ginanjar yang lain ya, tapi harus jelas kalau bicara Ari Ginanjar kan mindsetnya ke sini. Jubir Timnas Anies Muhaimin Usama Abdul Aziz menanggapi bantahan dari Ari Ginanjar Agustian yang merasa namanya dicatut sebagai salah satu jubir. Dari daftar 89 jubir memang terdapat nama Ari Ginanjar di nomor urut 9. Kesamaan nama ini tentu memicu kesalahpahaman. Karena itu pihak Ari Ginanjar memberikan klarifikasi seraya menegaskan dirinya netral dan tidak ikut tim pemenangan paslon manapun. Menanggapi klarifikasi itu, Sami, panggilan akrab Usama, tidak menjelaskan apakah Ari yang terdapat dalam daftar jubir tersebut adalah sosok yang sama dengan pendiri YSQ. Namun kepada inilah.com ia berjanji pihak Timnas Anies akan segera meluruskan. Oh iya, harus segera nih. Nanti akan ada update list jubir tersebut supaya tidak ada yang salah paham. Ya, kita lihat juga ada yang nama yang sama katanya di nomor berapa? Sekitar 98 sekian sampai sekian lah gitu. Namanya sama. Jadi double. Sebelumnya diberitakan, ini udah tadi beritanya ya, yang tadi itu yang sebelumnya. Oke. Jadi ya, ini mungkin buru-buru ya. Padahal saya kira nggak harus buru-buru juga. Nah, ini menjadi sebuah catatan lah untuk Timnas Amin untuk tidak tergesa-gesa ya. Karena nggak ada yang dikejar kan. Ya mundur 1-2 hari, 3-4 hari masih oke lah. Kampanye tanggal 28 November ya. Memang lebih cepat lebih baik kata Pak JK ya. Nah, jadi catatannya juga adalah yang pertama. Ini tapi yang menarik nih sebelum masuk ke beberapa catatan, yang menarik adalah respon yang pertama masuk nih dari awal-awal. Tetap saja semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat, semoga Amin makin bersinar. Pak Anies saya yakin walaupun dikritik gak akan marah, malah akan berterima kasih atas masukannya. Itu menjadi obat untuk memperbaiki. Keren sekali nih dari channel berita terkini. Ya, kritik itu obat, mungkin pahit, tapi itu akan menyembuhkan. Atau yang agak manisnya, kalau kritik pedas itu ya, kalau kritik pahit, ini kritik manis. Kritik manis itu seperti vitamin, multivitamin. Kan ada yang manis-manis ya. Sudah memanis, menyehatkan pula gitu. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sekarang waktunya mendukung Amin untuk perubahan. Sekarang waktunya untuk merapatkan barisan. Mari kumpulkan karung bekas, baju bekas, kain bekas, dan apapun untuk bisa kita persembahkan untuk Ibu Pertiwi. Mari kita jadikan semua menjadi spanduk perlawanan, spanduk rakyat, spanduk perubahan, spanduk untuk kemenangan Amin. Dan bagi saudara-saudara yang merasa terpanggil dengan perjuangan ini, posko spanduk rakyat telah berdiri. Silahkan datang buat spanduk rakyat dengan hati kalian. Kita sambut perjuangan ini sebagai niat suci